menarik ya. Di kasus abang sendiri sebenarnya bisa dikatakan bahwa abang kemarin itu dapat putusan kalau tidak salah, kalau diralat ya tahun 6 bulan. Setahun 6 bulan nih bang. Tapi kan di dalam putusan tersebut pernah ada pernyataan dari Iklim Hakim bahwa Hotman sendiri pernah melakukan pelecehan ya, gitu. Tapi kenapa sekarang abang malah yang dijatuhin hukuman yang cukup berat dibandingkan Iklim? Itu yang tidak adil. Ya menurut saya itulah tindakan yang tidak adil. Karena perbuatan itu ada, surat kuasa itu ada. Terus saya sebagai pengacara kan hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh klien, dalam hal ini Iklim Hakim. Kenapa saya divonis 1 tahun 6 bulan kok malah si Iklim Hakim itu divonis cuma 6 bulan, percobaan 1 tahun, kan rasa sangat tidak adil kan. Tapi mungkin itu tadi, mungkin karena ada perdebatan, ada keributan sedikit dari hakimnya tidak puas, mungkin dari aspek itu mereka buat. Tapi saya kira tidak apa-apa, saya sudah lakukan upaya hukum banding, nanti biar kita lihat putusan bandingnya seperti apa, begitu bang. Tapi kalau yang untuk dibanding sendiri ini, inti dari banding abang itu seperti apa sih yang diinginkan? Ya kita kan akan membuka kembali, mereview bagaimana fakta-fakta persidangan, bagaimana fakta empirik yang kita punya, fakta evidence, direct evidence, indirect, kemudian dan lain-lain, dan itu nanti akan bisa dilihat secara jernih oleh majelis hakim yang memeriksa di Pengadilan Tinggi Jakarta. Nah, gitu. Lalu bang, kemarin kan bisa dikatakan sebelumnya juga abang kan sakit ya, tidak hadir dikarenakan sedang sakit begitu ya. Mungkin apa sih bang kemarin yang bisa dikatakan oleh hakim sendiri untuk abang saat tidak hadir gitu bang? Ya itu tadi, mungkin ada miskomunikasi. Sebenarnya saya udah disampaikan Rahmat kan ke media bahwa Pak Ari Sultan itu datang besuk saya, lihat saya. Dan di situ sudah saya sampaikan bahwa saya akan ke Pineng. Sebenarnya ada komunikasi saya, ada semua percakapannya. Tapi ngapain diperdebatkan lagi itu kan? Toh juga sudah divonis, dan saya pada kesempatan ini menyampaikan kepada Jaksa Agung, kepada Jamwas, Jam Intel, Jampidum, Kajati DKI, Kajari Jakarta Utara, dan JPU, kalau itu dianggap sebagai sebuah kesalahan, mungkin koordinasi kurang intens atau kurang tepat, maka saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa lebih baik ke depan. Begitu. Nah, banyak orang yang mempertanyakan, padahal kan abang sudah diputus 1 tahun 6 bulan, tetapi kenapa sampai saat ini tidak ditahan? Mohon maaf nih bang, banyak yang bertanya seperti itu. Ini seperti apa bang? Sekarang kalau itu pun ditanya ke saya kan masih punya hak untuk saya melakukan upaya hukum banding. Kalau saya masih melakukan upaya hukum banding, maka saya belum bisa ditahan karena belum berkekuatan hukum tetap. Nah, ya kita doakan saja supaya semuanya baik-baik. Bang, kalau kemarin bisa dikatakan sakitnya seperti apa sih bang yang kok bisa sampai begini, makin kesini makin saya parah gitu? selama ini kan sudah lama terkena vertigo sejak tahun 2019. Ternyata vertigo yang saya anggap itu ringan, rupanya sudah ada bercak di pembuluh darah otak saya, sehingga saya dikatakan terkena stroke infark, stroke ringan. Nah ini yang membuat saya cemas. Nah setelah ke Pineng, dokter mengatakan bukan stroke, tapi tetap ada sedikit gangguan di pembuluh darah. Itulah dikasih obat pengencer darah dan lain-lain, dan ditangani oleh dokter Terawan. Dan alhamdulillah sekarang sudah membaik 80%. Gitu. Nah, apakah ini bisa dikatakan juga, mohon maaf nih kan abang juga lagi belum ditahan ya, apa ini juga untuk abang sendiri proses juga masih untuk berobat juga bang, untuk balik mengontrol juga gitu kesehatan abang? Oh iyalah, setiap bulan saya harus kontrol. Dan ya ini merubah pola kerja, pola konsumsi makanan, pola istirahat, pola bergaul, ya semua dirubah. Dan sekarang sudah turun 6 kilo karena memang makan yang berminyak-minyak dikurangi, yang pedas-pedas dikurangi, yang berlemak-lemak dikurangi, yang begadang. Terus saya walaupun saya tidak ke klub, tapi saya selalunya itu malam masih pulangnya jam 1, jam 2, kadang-kadang masih baca berkas,
baca buku dan lain-lain. Nah bang, kalau misalkan nanti abang ditahan, mungkin untuk proses pengobatannya seperti apa nih bang? Banyak yang Nggak ada masalah, jangan jauh kali lah. Nggak ada lah itu kan. Ada orang juga yang diproses berobat, kan ada dokter di dalam. Dulu kan saya sudah pernah juga 3 bulan, ya. Saya sudah tahu lah. Itu terlalu jauh kita menanya ke sana. Nah bang, kemarin juga ramai juga perihal tentang soal abang juga katanya habis bertemu dengan Pak Jokowi nih. Banyak yang mengatakan bahwa mepet-mepet ke Pak Jokowi untuk bisa dikatakan minta perlindungan atau mungkin sharing-sharing lah gitu, atau seperti apa? Nah, itu karena memang saya dukung Pak Jokowi dan saya prihatin difitnah, dihina begitu ijazah beliau, dan saya mendirikan kami Jokowi itu memang nggak ada masalah. Kenapa pula saya harus minta tolong ke Pak Jokowi? Tanya aja Pak Jokowi-nya. Nggak ada. Itu dah, ya itu sikap. Tapi yang paling penting begini, kan banyak orang di luaran yang menjelaskan, oh Rasman itu kan orangnya buruk lah perilaku ini semua. Ya alhamdulillah kan Pak Jokowi nerima baik. Artinya saya dengan teman-teman semua pejabat lain semua, artinya bahwa saya tidak sejelek yang diceritakan. Berapa sih orang yang menceritakan keburukan saya, paling terhitung dengan jari. Ya kita kan, ya itu saja, hanya barangkali hanya ketidakpuasan pribadi aja. Nah, berarti kemarin bertemu dengan Pak Jokowi sebagai salah satu support abang juga ke Pak Jokowi perihal tentang kasus yang ada gitu. Iya. Dan saya dapat informasi, ya ini baru ini bisa sampaikan ini cumi-cumi. Saya dapat info dalam waktu dekat, insya Allah orang-orang yang menghina, merendahkan Pak Jokowi terkait ijazah itu, insya Allah akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Itu info yang saya dapat tadi sore. Ya kita lihat aja. Mudah-mudahan nanti segera ada keputusan dari gelar di Polda Metro untuk menetapkan status dari terlapor yang dalam hal ini laporan Pak Jokowi dugaan penyebaran berita hoax dan atau fitnah terhadap Pak Jokowi. Begitu. Bang, mungkin sedikit dipertegas ya bang. Untuk saat ini abang belum ditahan, mungkin apakah ada prosedur yang harus didalamin dulu kah oleh pihak kejaksaan atau? Nggak ada hubungannya itu kan Pak Bulu ditahan kan masih peradilan tingkat pertama. Itu sampai Mahkamah Agung putusannya. Kalau bebas kan nggak ditahan. Nah itu nanti aja dilihat. Berarti nunggu hasil dari putusan Mahkamah Agung. Kita lihat aja nanti. Masih lama itu, masih 5-6 bulan lagi. Nah, perjalanan masih lama nih bang, masih lama nih, misalnya masih 8 ya, bulan. Memang lama. Nggak apa-apa, tapi kan nggak sidang-sidang lagi kan. Karena sidangnya nanti di PT dengan di Mahkamah Agung. Ya, oke. Cukup. Oke, makasih bang. Ki, rapikan Ki. Mana? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.